Halo Sekolah Alam Serikandi, saat ini kita berada di Lahat dan saya bersama dengan salah satu masyarakat yang berada di sekitar PLTU yang ada di sini. Dan untuk itu kita berkenalan dulu dengan Bu narasumber. Boleh kenalin dulu Bu, nama Ibu siapa, dari desa mana? Nama Ibu Darmiana dari Desa Teratang, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Ibu udah berapa tahun Bu tinggal di sini? Kalau tinggal di kebun ini sudah puluhan tahun, mungkin sampai selawi tahun lah dari kita mulai rumah tangga dan kerja petani seperti ini. Ibu berarti petani ya? Iya, Kalau petani. Bapak, Bapaknya cuma kerja serabut. boleh diceritain nggak Bu bagaimana kondisi pertanian saat ini? Kalau pertanian saat ini dibilang hasilnya tidak memuaskan, ya memang tidak memuaskan. Sudah dibanding tahun-tahun 2016 ke bawah, itu hasilnya cukup memuaskan. Kalau yang dulu itu memuaskannya dari segi jumlahnya atau hasilnya itu seperti apa? Bukan jumlahnya, kalau masalah lahan tetap seperti biasa yang kita garap dari dulu sampai sekarang, tapi kondisinya tanahnya sudah tidak subur lagi Kalau yang sekarang ya Bu? yang sekarang. Kalau dulu emang gimana Bu? Kalau dulu tanahnya subur, tanamannya itu jagung aja sampai 1,5 meter baru dia buah. Kalau sekarang seperti inilah, jagungnya baru sekitar 15 cm udah mutu buah. Jadi hasilnya tidak memuaskan. Kalau di sini biasanya yang apa sih yang dipengaruhi itu, apakah cuma jagung atau ada tanaman lain? Seluruh tanaman, sejenis sayuran apapun, seperti tanaman apa aja seperti itu, pisang, Dia nggak tumbuh ya Bu? Atau dia dia sedikit? tumbuh, tapi panennya istilahnya itu hasilnya itu tidak memuaskan, Karena dia nggak gede enggak atau gede ya. itu itu berlangsung sejak kapan? Dari 2016 sampai sekarang, Saat ini berarti udah bertahun-tahun. sudah bertahun-tahun. Apakah itu karena pengaruh pupuk atau apa? Mungkin ibu ngerasanya itu karena apa? Kalau masalah pupuk kami tidak kekurangan, karena kami mempunyai pertanian, kelompok pertanian. Kurang dari pertanian, kelompok pertanian kami juga beli sendiri. Tapi ini tanahnya itu ada seperti debu lah, gitu. Tanahnya agak kasang lah gitu. Itu banyak yang ngalamin penurunan hasil seperti ini Bu, atau cuma di desa-desa tertentu? Yang setahu saya itu kan cuman desa ini aja yang saya tahu. Desa ini Nah, cuma desa ini aja yang kami tahu. dari kelompok petani-petani lain yang mungkin pernah ikut bicara-bicara itu enggak? Apakah mereka ngalamin hal yang sama? Kalau kelompok petani lain dia tidak seperti biasa, dia bilang kan kami ini aja yang kampung desa kami ini yang berkurang penghasilan. Selain berkurangnya penghasilan, ada dampak lain nggak terhadap petani? Pokoknya kalau masalah pertanian ini penghasilnya kurang itu kan ialah dibilang kalau hari panas, kemarau itu pasti hasil tani ini, isi kebun ini pada rusak. Rusaknya itu seperti daun ubi, sayur-sayuran itu keriting, bintik-bintik, hitam, putih seperti itu. Itu penyakitnya atau apa? Kita tidak tahu penyakit itu dari mana, kita tidak tahu. Apakah itu dampak karena kita dekat dengan PLTU, kena debu batu bara, apa-apa kita tidak tahu karena belum ada yang istilahnya tuh seleksinya apa seperti apa itu. Jadi kita tidak tahu. Nah, seperti itu. Dia keriting kering. Iya, keriting kering. Ada bintik-bintik itu berarti nggak bisa dimakan kah atau dia tetap ada? Ya kita bagaimana memakannya, jualnya juga kita nggak layak, nggak mau belilah orang, nggak bagus lah kan, nggak segar istilahnya itu, nggak hijau, nah seperti itu. Itu terdampak oleh semua tanaman yang ada. Iya, semua tanaman, seluruh apa yang ada kita tanam di lahan itu kena semua. Punya luas lahan berapa? Luas lahan sekitar 800-900 persegi, Semuanya mengalami hal yang sama. seperti itu semua. Jadi kalau misalnya kayak gitu, ibu sebagai petani bagaimana? Ya kalau kita ngeluh tuh ya pasti ngeluh lah, kita udah capek, apa tuh bahannya, modal udah ada, tapi bagaimana lagi, kita mau ngadu dengan siapa?
mau minta tolong dengan siapa, kita nggak ada kan. Jadi terpaksalah kita kerjakan, nerima apa adanya. Pernahkah itu yang benar-benar semua tanaman itu nggak berguncang total gagal? Pernah tahun kemarin kita nanam padi, cuman biasa kita dapat itu ya sekitar 3 pikul setengah, 3 kental setengah. Kemarin cuman kita dapat 35 kilo. Itu berapanya kintal? Udah banyak kilangan, biasanya 3 kental ataupun 3,5 kental. Kemarin cuma dapat 35 kilo. Jadi 3 kintal luas lahannya berapa? luas lahan kita itu ya kita sekitar 50 persegi. Karena kita sawah tada, bukan sawah air, sawah tada intinya. Kalau sawah air kan pakai air, kita sawah tada. Permasalahan apa yang dialami sama padi bukan jenis? Ya karena dia yang tadi lah tanahnya ini mengandung apa, kurang subur intinya. Nggak tahu kita penyakit itu dari mana kurang subur itu. Padahal kita mengelolanya di rumput, di pupuk nggak kurang. Tapi hasilnya itu tidak memuaskan. Ada penyakit lain nggak? Kalau hama kita masih bisa diatasi, kita semprot hama. Dia masih ya, Masih bisa, ampuh gitu masih ya? ampuh. Kalau misalnya hama. Kalau masalah burung kita pakai jaring. Masalahnya di tanahnya aja. Di tanah yang itu, tanah dengan dari apa itu daun-daun ini. Nah berarti kalau daun itu bukannya dari tanah, berarti ada seperti debu lah, seperti itu kan Daun itu tadi maksudnya. ya, seperti daun sayuran, daun pisang. Daun pisang itu kalau kita seperti ini kan debu, Oh, dia kalau dipegang gini debu. pegang itu debu. Dan ubi pun kalau kita pegang gini kan debu. Iya. Selain pertanian berarti nggak ada masalah apapun ya, Pak? Kalau di pertanian berarti yang paling pertama kali itu mempengaruhi itu tanah ya, Pak? Ya tanah kesuburan dengan debu. Kalau cuaca stabil kah atau enggak? Kalau cuaca stabil lah, kalau dan hujan panas panas. Tapi kalau kita ini musim kemarau pasti debu, Makin parah? makin parah. Di daun pisang debunya ada, di sayur-sayuran ada debunya. Iya. Berarti nggak pernah kayak karena kekeringan dia akhirnya subang atau yang lain? Enggak, kalau masalah kemarau kita sadar, berarti cuaca kita lagi kemarau. Ini musim hujan seperti ini, kurang. Berarti di sini masih bisa ditebak cuacanya? Enggak kayak hari ini, saya seminggu ini hujan, terus seminggu ke depan panas, terus masih bisa ketebak? Enggak, dia kan biasa seperti inilah. Kalau lagi musim hujan, hujan, musim kemarau, kemarau. Tapi itulah masalah tanaman, musim hujan juga seperti ini kan lagi musim hujan. Tapi tanamannya udah lihat sendirilah, nggak sesuai. Ada tantangan lain nggak yang ada sebagai petani? Ya kalau masalah tantangan itu pasti ada. Penghasilan yang kita tidak memuaskan itu pasti itu tantangan. Tapi bagaimana kita tetap berusaha, karena kita seorang petani. Kalau kita tidak tani, apa yang kita makan? Sedangkan suami kita kerja serabutan. Jadi tani itu cukuplah untuk membantu kan. Seperti sayuran kita tidak beli, lebih kita makan bisa kita jual. Tapi kalau istilahnya itu nggak ada penghasilan, apa yang kita jual, apa yang kita makan? Itulah kami tetap bertahan. Orang itu pernah melakukan usaha atau melakukan saya di pertanian atau apa itu pernah? Kita kan punya kelompok tani, berarti pertanian juga sering ngecek ke sini. Tapi kami juga nggak tahu, dia bilang cuma kasih pupuk, dikasihnya pupuk cair. Apa harapan ibu terkait kondisi yang ibu alami? Mungkin melihat yang dulu dengan sekarang itu yang cukup berbeda. Yang harapan ibu sekarang ini kan kalau waktu tahun 2016 kemarin ke bawah, pertanian cukup memuaskan hasilnya. Sejak dari 2006 sampai 2015 penghasilnya berkurang. Yang saya harapkan dengan pemerintah tolong dibantulah bagaimana solusinya. Apakah kami harus bagaimana lah kan tentang masalah tanah suburan, kalau masalah pupuk tidak ada kekurangan. Masalah tanah inilah kami bagaimana solusinya, cuma itu aja lah. Harapan kami kepingin seperti yang sudah subur lah, dapat penghasilan memuaskan. Nah kami ini kan bukannya tenaga aja yang dipakai, biaya juga ada dipakai. Pupuk lah, beli apa, tenaga lah, terutama tenaga. Hasilnya tapi tidak memuaskan. Oh, oke.
kawan-kawan Sri Kandi, kita bisa lihat dari cerita ini bahwa pendapatan yang hasil yang dulunya 350 kg malah justru sekarang tuh hanya 35 kg yang bisa dihasilkan. Padahal di samping itu biaya produksinya terus meningkat, tapi hasilnya justru terus menurun, nggak sebanding dengan apa yang dikeluarkan. Dan itu benar-benar meresahkan para petani di sini pastinya, dan mereka juga mengeluhkan yang mereka rasa itu sejak kehadirannya PLT. Itu aja dari aku.